Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walaupun di rumah aja. Kali ini dari kelompok 11 akan menyampaikan presentasi topik tentang tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada Habil Furkani dengan NIM A341800082. Kemudian ada Amara Putri dengan NIM D141900098. Selanjutnya ada Safanah Akbariyah Ulah dengan NIM D141900035. Dan saya sendiri, Khalijah dengan NIM D141900087. Baik, selanjutnya langsung ke topik. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial dari perusahaan corporate social responsibility ini merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder. Termasuk di dalamnya itu adalah pelanggan, pegawai, komunitas, pemilik atau investor. Bahkan pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor. Nah, apa itu tanggung jawab sosial? Secara pandangan klasik, tanggung jawab sosial manajemen hanya untuk memaksimalkan laba, yaitu menciptakan pengembalian keuangan, dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham. Namun, secara pandangan sosial ekonomi, tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tetapi juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lalu, untuk siapa tanggung jawab sosial ini? Yang pertama ada social responsibility, yaitu mencakup stake 1, stake 3, stake 2 yaitu employees, stake 3 constituents in the specific environment. Kemudian ada greater-nya yaitu stake 4, broader society. Kemudian ada lesser, stake 1, owner and management. Ada beberapa argumen yang mendukung CSR tersebut, yaitu harapan masyarakat. Yang kedua ada laba jangka panjang. Yang ketiga ada kewajiban etis. Yang keempat ada citra masyarakat. Yang kelima ada lingkungan yang lebih baik. Yang keenam ada pelonggaran peraturan pemerintah. Yang ketujuh ada keseimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Yang kedelapan ada kepentingan pemegang saham. Yang kesembilan ada penguasaan sumber daya. Dan yang terakhir ada pengutamaan pencegahan daripada perbaikan. Ada pula argumen menentang, yaitu menghalangi maksimalisasi laba. Yang kedua ada penghamburan tujuan. Yang ketiga ada biaya. Yang keempat ada kurangnya keahlian. Yang kelima adanya kurangnya akuntabilitas. Ada beberapa motivasi untuk melakukan CSR. Yang pertama ada competitive advantage. Yang kedua ada profit. Yang ketiga ada brand name atau reputation. Yang keempat ada job attraction. Yang kelima ada pressure from special interest groups atau local community. Yang keenam ada religion. Yang ketujuh ada cultural and ethic. Yang kedelapan ada global pressure. Yang kesembilan ada government pressure. Yang kesepuluh ada customer loyalty. Dan yang terakhir ada corporate image. Untuk program CSR ada dua, yaitu Public Relation and Strategi Defensif. Untuk Public Relation bertujuan untuk menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, atau bisa disebut dengan penghijauan. Untuk program strategi defensif, untuk melawan upaya negatif yang berkembang dengan melakukan kegiatan yang dianggap negatif tersebut atau penindasan karyawan dengan memperdaya karyawan. Ada 5 lingkup CSR. Yang pertama ada lingkungan hidup. Yang kedua ada efisiensi energi. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Yang keempat ada pengembangan masyarakat. Dan yang terakhir adalah produk atau kelangsungan hidup. Ada 5 faktor yang penting berkaitan dengan konsep keberlanjutan, yaitu ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab sosial, terimplementasi dalam kebijakan, dan yang terakhir ada mempunyai nilai keuntungan atau manfaat.
Tanggung jawab sosial versus kecepat tanggapan sosial. Berikut adalah urutan dari kewajiban ke kecepat tanggapan ke tanggung jawab. Yang pertama ialah kewajiban sosial. Kemudian dalam urutan kedua yaitu kecepat tanggapan sosial, dan yang ketiga tanggung jawab. Berikut adalah perbedaan tanggung jawab sosial dengan kecepat tanggapan sosial. Dari pertimbangan utamanya, tanggung jawab sosial etis, sedangkan kecepat tanggapan sosial pragmatis. Menurut fokusnya, tanggung jawab sosial lebih ke tujuan, sedangkan kecepat tanggapan sosial sarana. Penekanan untuk tanggung jawab sosial ialah kewajiban, sedangkan penekanan untuk kecepat tanggapan sosial ialah tanggapan. Kerangka kerja keputusan tanggung jawab sosial jangka panjang dan kecepat tanggapan sosial jangka menengah dan pendek. Manajemen yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, yaitu atau bahasa Inggrisnya Green and Sustainable Management. Hingga akhir 1960-an, hanya sedikit yang memerhatikan dampak lingkungan. Masalah lingkungan global yang dihadapi manajer yaitu pencemaran air, udara, dan tanah, pemanasan global dari emisi gas, dan penyusutan sumber daya alam. Pendekatan untuk menjadi ramah lingkungan. Pertama ialah pendekatan hukum, pendekatan pasar, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder, pendekatan aktivis yang berwarna hijau tua. Semakin ke kiri, semakin sensitivitasnya rendah, dan semakin ke kanan, sensitivitasnya semakin tinggi. Sensitivitas terhadap lingkungan maksudnya. Pendekatan untuk menjadi ramah lingkungan. Pertama, bisa menggunakan pendekatan hukum. Kedua, bisa pendekatan pasar. Ketiga, pendekatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Keempat, dari pendekatan aktivis. Etika manajerial. Apa sih definisi etika manajerial? Definisi etika ialah peraturan dan prinsip yang mendefinisikan tindakan benar dan salah. 4 pandangan tentang etika. Yang pertama, pandangan utilitarian. Yang kedua ialah pandangan hak. Ketiga, pandangan teori keadilan. Keempat, pandangan teori kontrak sosial terpadu. Faktor apa sih yang menentukan perilaku etis dan tidak etis? 1. Yaitu tingkat perkembangan moral. Kedua, karakteristik individual. 3. Variabel struktural. 4. Budaya organisasi. Kelima, intensitas masalah. Etika dalam konteks internasional. Apakah standar etika bersifat universal? Meskipun ada beberapa keyakinan moral yang umum, namun perbedaan budaya dan sosial antar negara merupakan faktor penting yang menentukan perilaku etis dan tidak etis. Penting bagi manajer yang bekerja di negara asing untuk mengenali pengaruh sosial, budaya, dan politik atau hukum tentang apa yang dianggap benar dan dapat diterima. Panduan perilaku etis dalam bisnis internasional, Global Compact, yaitu dokumen yang diciptakan oleh PBB yang merupakan garis besar prinsip pelaksanaan bisnis secara global di bidang hak asasi manusia, tenaga kerja, serta lingkungan dan anti korupsi. Konvensi anti penyuapan dari Organization for Economic Cooperation and Development merupakan instrumen global pertama untuk memerangi korupsi dalam kesepakatan bisnis lintas batas. Mendorong perilaku etis. Berbagai program dapat dirumuskan untuk mendorong perilaku etis. Tidak ada jaminan yang pasti untuk berdampak positif, namun setidaknya adalah berpotensi mendorong perilaku etis. Hal-hal yang dapat dilakukan yaitu merekrut karyawan dengan standar etika yang tinggi, merumuskan kode etik, memimpin dengan memberi teladan, tujuan pekerjaan yang realistis, dan penilaian kinerja yang melibatkan kode etik perusahaan, pelatihan etika, audit sosial independen, dan mekanisme protektif. Selanjutnya ada mendorong kewirausahaan sosial. Wirausahawan sosial adalah individu atau organisasi yang mencari kesempatan untuk memajukan masyarakat dengan menggunakan pendekatan praktis, inovatif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, mempromosikan perubahan sosial yang positif.
Semakin banyak perusahaan yang terlibat dalam aktivitas yang mempromosikan perubahan sosial yang positif, promosi perubahan sosial yang positif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu filantropi perusahaan dan juga upaya sukarela karyawan. Dan presentasi dari kami, dari kelompok 11. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Bagi teman-teman yang jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.